afternoon. Ini gue udah siap-siap mau ke Icon, tapi ini nunggu anak-anak selesai pentas dulu ya. Mereka ada acara music and art exhibition di sekolahnya. Biasa ya acara akhir semester gitu ya, karena minggu depan kan mereka udah rapotan gitu. Sebenarnya orang tuanya boleh ikut, cuma kan aku udah biasa, udah bosan gitu. Jadi tadi pesen ke anak-anak, tolong, ini kan kiranya jam 11 ya dia perform, supaya kalau pas Kirana perform, Arjuna yang dokumentasi, terus kemudian nanti jam 2 Arjuna perform ya gantian Kirana yang dokumentasi gitu. Jadi kita tetap punya dokumentasinya gitu ya. Terus setelah jemput anak-anak nanti langsung kita ke Icon untuk late lunch. Kita belum makan ya, apalagi aku ya, terakhir makan itu aku kemarin siang gitu, jadi puasa. Tapi tadi dapat ini konsumsi dari Muji tadi dikasih konsumsi. Mereka tuh paham apa yang ku mau, jadi dikasih ini khusus untuk Dokter Indira. Nih, Siska paling tahu apa yang ku mau. Dapat jus mango juga, tapi jusnya buat anak-anak ya, karena pasti manis gitu. Rencana kita di Icon mau nyobain resto yang baru ya. Tapi mungkin kita mau ke Johnny Rocket. Kalau Johnny Rocket itu kita sudah nyoba ya, kita udah tahu rasanya. Emang Johnny Rocket itu antara harga dia kan mahal ya, antara harga dan rasa itu agak kurang worth it gitu Johnny Rocket. Cuma Arjuna pasti suka karena burger kan gitu. Udah ke sana, atau kalau enggak ya sushi, tergantung anak-anak maunya mana. Cuma anak-anak udah tak bilang pokoknya coba yang baru, yang belum Johnny Rocket anak-anak udah pernah cuma lupa mungkin rasanya gitu. Kemarin kan kita udah nyoba, kalau Juice kan udah sering, kemudian Pepper Lunch juga udah sering, itu favoritnya kita kan. Babagam itu lumayan, cuma kan kita agak malas kesana gitu. Jadi rasanya itu agak rata-rata, sama kayak Johnny Rocket, rasanya tuh rata-rata, tapi harganya yang terlalu tinggi itu agak kurang ya. Kalau misalnya harganya tinggi tapi enak banget tuh oke. Tapi kalau harganya tinggi tapi rasanya biasa itu kita malas. Tapi ya ada kemungkinan kita bakal balik ke sana. Tapi kalau untuk Blossom, kapoknya stick Blossom itu 2 juta habis sticknya, tapi nggak bisa dimakan kayak karet. Kemarin kan harusnya hari ini piano ya, tapi aku minta reschedule karena mau fokus untuk tes CPNS ya. Kemarin kan ditanya anak-anak, aku tanya ya, kemarin belum kepikiran mau reschedule karena pengumumannya belum keluar ya, pengumuman tes itu mendadak sekali kemarin. Nak, mau ke Icon atau mau ke Maison? Maison tuh cafe yang dekat rumah kita itu ya. Mereka langsung pilih Maison. Anakku tuh paling benci kalau disuruh ke Icon kalau nggak nonton, karena pasti emaknya pasti shopping dan mereka malas nemenin gitu loh. Gitu. Emaknya tuh dari dulu nawarin ke Time Zone tapi gagal terus, pasti emaknya sibuk shopping di Minggu. Tuh. Terus kemudian kita habis makan maunya sebelum pulang kita beli, ngeborong lagi Häagen-Dazs, mudah-mudahan promonya masih ada ya, yang 600.000 itu dapat 2 pin 2 mini cup itu untuk bekal weekend, untuk mood booster ujian. Jadi kalau nanti sambil try out tuh, kita selesai try out langsung buka Häagen-Dazs gitu kan, enak. Jadi intinya kita mau happy dulu. Udah nyari film nggak ada, syukur. Aku tuh gitu, kalau lagi stres tuh pasti buka MTix gitu, nyari film. Tapi dalam hati berharap mudah-mudahan nggak ada film bagus, karena setiap ada film bagus kan pasti kita keluar duit banyak gitu. Aku kan pasti nyari film anak ya gitu, film anak yang bagus gitu untuk anak-anak gitu. Aku sih nggak pengen nonton, aku mending nonton di rumah gitu. Nggak pengen nonton film orang dewasa gitu, nggak pengen, mending nonton di Netflix gitu. Terus kita kan juga punya Disney juga ya, selain Netflix gitu, ada Disney juga. Tapi anak-anak tuh lebih senang kalau nonton di bioskop, di The Premiere itu kan mereka senang banget ya, sambil tidur pakai selimut, terus makannya enak itu, woi senang banget mereka itu. Terus udah itu aja, pokoknya happy dulu. Yang penting otak nih happy biar nggak error ya. Kalau error kasihan otak.
udah tua, nggak usah mikir yang susah-susah. Pokoknya untuk tes CPNS terakhir ini, kesempatan terakhir ini ya anggap aja ini adalah game ya. Buat aku tuh game, gimana? Buat aku tuh nggak masalah nggak keterima, nggak apa-apa gitu. Karena aku selalu percaya jalan Tuhan tuh yang terbaik ya. Pokoknya bener-bener deh. Pokoknya apa yang dikasih berat, kadang berat, beratnya tuh lelah, kadang lelah, tapi cuma selalu ngerasa ini yang terbaik dibandingkan yang lain ya gitu. Believe it, believe to my God. Jadi yang bingung tuh kalau nanti gagal itu adalah menyelamatkan muka. Ini muka buat taruh di mana gitu kan. Kenapa gitu? Karena teman-teman seperjuangan itu sekarang tuh udah statusnya udah otomatis semua, udah otomatis CPNS karena mereka sudah nggak punya pesaing gitu. Mereka semua nggak punya pesaing, aku aja yang dikasih pesaing sama Tuhan. Ya nggak apa-apa gitu. Kayak kemarin kan sebelum micro teaching sama wawancara tuh sempat dikasih cobaan yang laptop itu error gitu kan gitu. Ternyata laptopnya benar-benar nggak apa-apa sampai sekarang nggak apa-apa. Ini tapi tetap masih ngupload data ya biar aman gitu. Ya itulah. Awalnya cobaannya aneh-aneh dari Tuhan. Namanya hidup sendiri itu segala macam dikasih cobaan, dikasih cobaan dan dipikir sendiri. Nggak ada yang bantu gitu. Salah satu yang bikin stres itu adalah kontrakan rumah di Ketewal tuh, itu bikin stres bolak-balik itu ya. Ada aja masalahnya itu ya. Tapi kemarin tuh yang kontrak gini. Kan kemarin aku sempet kesel ya sama calonya itu. Aku sih kalau ngurus rumah kontrakan itu memang aku nggak mau langsung ke yang kontrak karena itu bikin stres banget gitu ya, bikin sepaneng gitu. Nah aku nggak mau emosiku tuh menyakiti orang lain gitu loh. Sedangkan orang-orang yang aku anggaplah wakilku untuk ngurusin rumah itu udah tahu aku tuh marah itu kayak gimana gitu. Mereka tuh kalau aku marah nggak merasa mereka tuh aku marahin gitu, karena mereka tahu aku marah untuk orang lain gitu, tapi lewat mereka. Karena orang-orang kepercayaanku ini jarang bikin aku emosi karena mereka tuh sudah tahu styleku tuh, apa yang aku mau tuh mereka udah paham. Jadi aku memang agak susah ya nyari orang gitu. Kalau misalnya dia nggak bisa harus ganti sama yang lain tuh susah. Aku udah punya orang-orangnya gitu. Jadi ya harus ada perwakilan untuk ngurusin rumah. Nah kemudian jaluknya itu kan kontak ya. Padahal aku udah bilang ya Pak, aku nggak mau perpanjang loh untuk yang ini, yang bule ini gitu, karena kan dia cerewet gitu. Aku stres kalau ada yang ngontrak itu cerewet. Aku nggak pernah dapat pengontrak cerewet ini gitu. Nah terus bulenya tuh kan dulu kalau minta sesuatu aku minta ini gitu ya, minta ini, jangan ancam aku nggak mau perpanjang. Loh aku malah seneng kamu nggak mau perpanjang. Aku memang rencana nggak akan memperpanjang kamu. Aku nggak mau cerewet-cerewet. Aku udah rugi banyak ngelayani kamu gitu ya. Bilang ke caluknya gitu. Nah, nggak taunya mereka, aku yakin mereka tuh bakal akan memperpanjang. Ternyata benar. Di mana lagi mereka bisa cari rumah murah banget, fasilitasnya lengkap. Rumah itu 2,5 are gitu. Dan lumayan kan, kebunnya juga luas, kemudian fasilitas lengkap gitu, ownernya kayak aku gitu kan, yang mereka minta apa langsung dipenuhi, aku nggak peduli rugi apa enggak gitu kan ya, karena itu inventaris juga ya, kecuali kalau kita apes dapat orang yang jelek gitu ya, aku selalu berdoa kalau ngontrak itu nggak dapat orang yang jelek itu dalam artian ngerusak rumah kita atau ngambil barang kita, itu aku berharap sih. So far aku ngontrakin dari 2017 itu nggak pernah ya. Ya paling terakhir itu aja yang parah gitu. Tapi parahnya tuh dia nggak nyolong, cuma dia nggak ngerawat aja. Tapi memang kondisi rumah memang rusak. Kan rumah itu butuh perawatan ya. Itu dia nggak mau memperbaiki gitu. Sebenarnya kan kalau kontrak rumah itu kan dia perbaiki juga ya gitu loh. Apalagi kalau cuma kecil-kecil gitu, itu kan harusnya itu tanggung jawab dia gitu. Kalau yang berat-berat oke, kita yang sebagai pemilik rumah yang tanggung gitu. Nah itu terakhir itu aja gitu. Jadi ya renovasinya lumayan, tapi mungkin juga memang sudah waktunya renovasi juga kan gitu.
Jadi ya itulah, cobaan tuh macam-macam dan dipikirin sendiri. Untungnya aku bersyukur ada orang-orang ya hebat yang bantuin aku gitu. Jadi aku memang sama orang itu royal ya gitu. Aku royal, mereka juga loyal ke aku gitu. Aku royal, mereka loyal gitu. Ya itulah ya. Jadi terbukti kan yang bule itu mau memperpanjang, tapi aku nggak minat sebenarnya. Tapi ya nggak nolak juga. Jadi artinya gini, aku minta 60 juta bersih. Jadi ke jaluknya aku minta 60 juta bersih tanpa request, itu syaratnya kalau mau perpanjang. Nah itu mungkin dia masih mikir-mikir ya kemarin itu. Ya aku sih nothing tulus ya, kalau nggak diperpanjang ya aku syukur, diperpanjang ya juga syukur, asal dia nggak minta macam-macam lagi gitu. Itu aja. Jadi ya mudah-mudahan tetap dapat rezeki. Dan tapi yang terpenting adalah dia perpanjang atau tidak perpanjang, yang penting barang-barangku di sana aman. Karena kan itu semua baru ya, AC baru, kemudian kompor baru, kulkas baru, semuanya baru, elektronik itu di sana. Jadi mudah-mudahan itu aman, nggak dicolong gitu. Karena kan kontrak itu kan risikonya tinggi yang ngontrakin rumah itu. Terus ya mudah-mudahan nggak rusak rumahnya, jadi renovasinya nggak yang berat-berat amat dan ngabisin duit gitu ya gitu. Kan sampai Februari ini habis ya, jadi bentar lagi dikontrakin lagi ya Februari ini. Mas Tunggara mudah-mudahan dapat rezeki lagi dari rumah itu. Rumah itu rezekinya udah banyak ya gitu. Kayaknya itu udah balik modal deh, antara bikin rumah itu sama ngontrakin itu udah balik modal gitu. Sepertinya ya gitu. Walaupun ada biaya-biaya untuk renovasi gitu, tapi itulah repot ngurusnya gitu, bikin stres paneng gitu. Punya rumah itu bukan enak ya, tapi malah pusing ngurusinnya gitu, biayanya besar. Apalagi kalau rumahnya gede gitu ya, rumah kecil aja susah, minta ampun. Ya itulah, mudah-mudahan rezeki. Berharap yang terbaik aja sama Tuhan ya, kita dikasih kesehatan yang penting dan kesempatan untuk masih ngerawat anak-anak itu aja ya. Ya tapi nggak usah terlalu dipikirin lah ya gitu, nggak usah dipikirin ke depan gimana, pokoknya yang penting kita mikir besok aja makan apa. Jadi biar nggak stres dan jadi gila gitu ya. Mental health. Jadi tes CPNS ini aku nggak masalah keterima atau enggak, cuma masalah muka aja mau ditaruh di mana nanti, itu aja. Mungkin cuma hanya beberapa hari aja kan gitu, muka mau taruh di mana ya gitu, yang lain keterima aku aja nggak keterima gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, aku udah biasa dipermalukan. It's okay gitu, biasa dipermalukan, biasa diolok-olok, itu nggak apa-apa, nggak bikin aku sakit hati, nggak. Aku pokoknya kalau orang lain ketawa itu karena aku ini aja, happy aja gitu. Mau itu ngetawain aku karena bagus, karena jelek, bodo amat. Pokoknya mereka bisa ketawa karena aku udah happy aja gitu. Jadi nggak akan tersinggung apapun itu. Itu semua itu kan dari ini ya, dari pengalaman, belajar dari pengalaman, dari cobaan yang bertubi. Kita tuh dikasih cobaan sama Tuhan itu antara bersyukur banget dan agak sedih gitu ya. Jadi bersyukurnya itu kita makin kuat gitu. Kita makin kuat, kita kalau misalnya kita bandingkan diri kita sama orang lain gitu ya, oh gitu aja loh gitu kan, kita pasti gitu ya, kita gitu aja ya. Tunggara aku dikasih kekuatan itu aja gitu ya. Pokoknya intinya apapun masalah kita tuh pasti dikasih ada jalan gitu ya, walaupun terseok-seok menjalaninya. Oke, try out dulu. Bye, thank you.